Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Firilia Putriani, NPM 2201010116. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan perorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen juga merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian, sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. 1. Divisi kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Subordinasi kepentingan individu, 7. Remunerasi, 8. Derajat sentralisasi, 9. Hierarki, 10. Pesan, 11. Ekuitas, 12. Stabilitas masa jabatan personil, 13. Inisiatif, 14. Esprit de corps. Adapun fungsi-fungsi manajemen, 1. Perencanaan atau planning, yaitu pengarahan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan terencana. Proses perencanaan ini bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Tujuan proses perencanaan dilakukan untuk ketidakpastian di masa mendatang. Henry Fayol menjelaskan, proses perencanaan berupa penentuan strategi dan taktik untuk mengantisipasi tujuan organisasi ke depan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Menurut Henry Fayol adalah melakukan pengorganisasian ini mencakup proses pengalokasian sumber daya dan pengaturan kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah diterapkan. Henry Fayol menegaskan bahwa fungsi pengorganisasian dalam 4 tingkatan, yaitu pembagian tugas, kesatuan, pengarahan, tingkat jenjang organisasi, dan sentralisasi. Organisasi juga digunakan untuk perencanaan yang konduktif, tepat, tangguh, efisien, dan efektif. 3. Pengarahan atau briefing adalah proses pengarahan yang digunakan sebagai arahan sumber daya manusia dan pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. 4. Koordinasi atau coordination. Koordinasi menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 5. Pengendalian atau controlling. Pengendalian digunakan sebagai aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah melewati fungsi manajemen lain. Bagian pengendalian bisa berjalan sesuai dengan target dan standar tujuan organisasi. Fungsi lain pengendalian yaitu memastikan rencana awal dan evaluasi untuk pemecahan masalah. Fungsi manajemen lainnya yaitu membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Kemudian, adapun tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa sumber daya manusia, aset, dan finalisasi yang telah diatur sesuai perencanaan. Adapun tujuan dari manajemen seperti berikut, yaitu menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen dan juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Kemudian membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Dengan demikian, tujuan manajemen adalah untuk mengontrol dan memastikan target dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya sedikit mungkin. Sekian dari saya tentang materi pengertian manajemen. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.